Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Kali ini bukan Bu Aida yang ingin menjelaskan, tapi teman-teman kalian yang ikut tutor sebaya fisika. Yuk disimak. Tapi sebelum kalian mulai menyimak, jangan lupa download soalnya di link deskripsi di bawah ini. Yuk disimak. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vxt sama dengan 6t-2 dan Vyt 2t plus 6. Diketahui pada saat t sama dengan 0 second, benda berada di X sama dengan 1 meter dan Y sama dengan 2 meter. Dengan demikian, pada saat t sama dengan 1 second, jarak benda tersebut terhadap posisi awal adalah diketahui Vx-nya 6t-2, V-nya 2t plus 6. Pada saat t sama dengan 0, X-nya 1 dan Y-nya 2. Yang ditanyakan pada saat t sama dengan 1. Untuk soal seperti ini, kita kerjakan dengan integral. Kalau kalian ingat, Bu Aida pernah mengajarkan tentang diferensial. Begini posisinya, ada S atau jarak, V atau kecepatan, A atau percepatan. Kalau diferensial itu turun dan selalu dikurangi 1, kalau integral itu naik dan selalu ditambah 1. Karena yang diketahui adalah V-nya atau kecepatan, yang ditanyakan adalah jaraknya atau S-nya, jadi kita menggunakan integral. Jadi kita masukin angkanya, Vx sama dengan 6t-2. Oh iya, kalau lambang integral itu kayak S tapi panjang ya. Sama dengan 6 per, karena tidak berpangkat jadi 1 dan selalu ditambah dengan 1. T, karena T-nya tidak berpangkat, kita tambahkan 1 menjadi T pangkat 2, dikurang 2, karena 2-nya tidak memiliki T, kita tambahkan T, ditambah C atau konstanta tambahan yang belum diketahui besarnya. 6 per 1 ditambah 1, 2, T kuadrat min 2T plus C. 6 dibagi 2, 3, T kuadrat min 2T plus C. Jadi ini adalah rumus X-nya. Karena C-nya belum diketahui, kita cari dulu dengan masukkan angka-angkanya, yaitu X-nya 1, T-nya 0, 3 kali 0, 0, 2 dikali 0, 0, ditambah C. Jadi nilai C-nya adalah 1. Jadi rumus X-nya adalah 3T kuadrat min 2T plus 1. Sekarang V-nya. Caranya sama seperti tadi, integral 2T plus 6. 2 per 1, karena tidak berpangkat jadi 1, selalu ditambah dengan 1. T karena tidak berpangkat kita tambahkan jadi T pangkat 2, ditambah 6, karena tidak memiliki T kita tambahkan T, ditambah C atau konstanta tambahan yang belum diketahui besarnya. 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, 2, 2 dibagi 2, 1, jadi 1T kuadrat plus 6T plus C. Nah ini adalah Y-nya. Nah karena C-nya belum diketahui, kita masukkan angkanya, Y-nya 2, T-nya 0, 1 kali 0, 0, 6 kali 0, 0, plus C. Jadi nilai C-nya adalah 2. Jadi rumus Y-nya adalah 1T kuadrat plus 6T plus 2. Nah, karena yang ditanyakan adalah pada saat T sama dengan 1, tinggal kita masukkan T-nya. Jadi X sama dengan
3 dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 1. 3 dikali 1 kuadrat sama dengan 1. 3 dikali 1 3 dikurang 2 dikali 1 2 ditambah 1. 3 dikurang 2 1 ditambah 1 sama dengan 2 meter. Sekarang Y-nya 1 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 ditambah 2. 1 kuadrat itu 1, 1 dikali 1 1, ditambah 6 dikali 1 6, ditambah 2. 1 ditambah 6 7, ditambah 2 9. Jadi Y-nya 9 meter. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak benda tersebut terhadap posisi awal, jadi kita harus mencari perpindahan posisinya dulu atau delta X dan delta Y-nya. Caranya, delta X sama dengan X di T1 dikurangi X di T0. X di T1-nya 2, X di T0-nya 1. Jadi delta X-nya adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1 meter. Sekarang delta Y-nya, caranya Y di T1 dikurangi Y di T0. Y di T1-nya 9, Y di T0-nya 2. Jadi delta Y-nya adalah 9 dikurangi 2, jadi 7 meter. Untuk mengetahui S-nya atau jaraknya, kita menggunakan vektor, yaitu akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Delta X kuadratnya 1 kuadrat ditambah delta Y kuadratnya 7 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 7 kuadrat itu 49. 1 tambah 49 jadi akar 50. Akar 50 ini adalah hasil perkalian dari 25 dikali 2. Akar dari 25 adalah 5, sedangkan 2 tidak bisa diakarkan, jadi hasilnya tetap dalam akar, jadi 5 akar 2 meter. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2 meter, yaitu pada opsi C. Untuk soal nomor 2 ditanyakan adalah dimensi dari energi kinetik adalah, oke, yang pertama-tama kita harus tahu rumus energi kinetik itu setengah kali M kali V kuadrat itu. Nah, dalam dimensi angka itu tidak dianggap. Oke, angka itu tidak dianggap. Jadinya pertama massa itu satuannya kilogram. Kita tulis kilogram. Terus V kuadrat itu satuannya meter per second. Meter per second. Karena di sini ada kuadrat, keduanya harus dikuadratkan. Jadi M kuadrat sama V kuadrat. Lalu dimensi dari kilogram itu M, mass dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam dimensi itu harus pakai tanda kurung ya. Ini M, meter dalam bahasa Inggrisnya, long, L, lambang dimensinya itu L kuadrat. S itu second, lambang unsur S itu time, T. Kita kuadratkan juga. Lalu yang di bawah kita pindahkan ke atas. Yang di bawah pindah ke atas jadi min. Jadi M L kuadrat, T pindah ke atas jadi min ya, T min 2. Inilah dimensi dari energi kinetik. Jadi jawabannya D. Selesai. Berikut soalnya, mobil A dan mobil B bergerak saling menjauhi pada saat T sama dengan 0 sekon dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per sekon dan 30 meter per sekon. Pada saat T titik sama dengan sekon, keduanya terpisah jauh.
1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah titik-titik meter. Dimana bisa diketahui di sini karena kecepatannya konstan, maka kita menggunakan rumus GLB. Pakai diketahui dulu. VA sama dengan 20 meter per sekon. VB sama dengan 30 meter per sekon. T sama dengan, karena dia berada di posisi awal, maka T sama dengan 0 sekon. Dimana bisa dijelaskan bahwa di sini kecepatan konstannya antara mobil A dengan mobil B itu lebih cepat mobil B. Berarti bisa digambarkan bahwa mobil A, ini mobil B. Mereka terpisah. Berarti titik temunya atau titik berhentinya berada di sini. Karena kecepatan mobil B itu lebih cepat. Pencari T dulu, maka tinggal dibalik aja. S per V sama dengan T. Dari sini untuk mencari jarak A, kita menggunakan perbandingan, yaitu SA per VA sama dengan SB per VB. SA nya kita belum tahu, maka kita gambarkan sebagai X. Lalu VA nya kita udah diketahui bahwa 20 meter per sekon. SB nya sama dengan 1200 meter. Min X. Kenapa min X? Karena kita mencari jarak A. Maka untuk mengetahui jarak A nya, kita harus mengurangi, lalu VB nya sama dengan 30 meter per second. Ini bisa kita coret atau kita sederhanakan. Ini dibagi 10, jadi sama dengan 2, dan ini 3. Jadi ini dikalikan silang, 3 dikali X sama dengan 3X. Untuk 2 dikali 120 min X, maka digambarkannya seperti ini. 2 buka kurung 1200 min X. 3X sama dengan 2400 min 2X. Untuk min 2X nya kita pindah ruaskan, maka jadi plus. Jadi 3X plus 2X sama dengan 2400. 5 nya kita pindah ruaskan, maka jadi pembagian. Jadi X sama dengan 2400 per 5. Jadi X sama dengan 480. Satuannya meter. Selanjutnya kita mencari waktu. Waktu dalam GLB itu TA sama dengan TB. Rumus mencari waktu yaitu T sama dengan S per V. Jadi waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. T sama dengan S per V. Kan kita udah dapat S nya sama dengan 480 dan V nya sama dengan 20. Maka bisa dimasukkan ke dalam rumus. Sama dengan 480 dibagi 20 sama dengan 24. Sekian dari saya. Bisa dilihat dari jawabannya, yaitu adalah opsi yang D, 24 dan 480. Soal nomor 4. Jika gaya gesek antara balok dan lantai diabaikan, berapakah jarak yang ditempuh oleh balok tersebut selama T detik? Pertama, analisis gambar terlebih dahulu. Karena F-nya mendorong serong bawah kanan, jadi di sini F cos theta ke arah kanan. Di sini F sin theta mengarah ke bawah. Karena yang ditanya berapa jarak yang ditempuh,
maka benda akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya kita cari sigma fx-nya. Sigma fx sama dengan M dikali A. V-nya diabaikan dulu. Yang bergerak ke kanan positif. Di sini yang bergerak ke kanan F cos theta sama dengan M dikali A karena nggak ada lagi yang bergerak ke kanan ke kiri. 10 cos 61/2 sama dengan masanya 2 kali A. 10 dikali 1/2 itu 5 sama dengan 2A. Dipindah jadi 5/2 sama dengan A. Satuannya meter per second kuadrat. Karena yang baru ketemu percepatannya, jadi untuk cari jarak kita pakai rumus keduanya GLBB. Rumus kedua GLBB itu S sama dengan V0 dikali T plus 1/2 A T kuadrat. V di sini kita anggap jadi V0. Karena yang ke kanan itu tandanya positif dan yang ke kiri tandanya negatif, jadi karena di sini V-nya ke kiri, jadi V0-nya minus 2. Dikali T ditambah 1/2 dikali percepatannya 5/2 dikali T kuadrat. Sama dengan min 2T plus 5/4 dikali T kuadrat. Sama dengan minus 2T plus 1,25 T kuadrat. Sama dengan 1,25 T kuadrat minus 2T meter. Jadi jawaban nomor 4 adalah A. Nah, udah denger kan penjelasan dari teman-teman kalian? Keren-keren banget bukan? Nah, masih banyak ya soal yang belum dibahas. Jangan lupa kalian kerjakan dulu ya. Kalau tidak bisa, kalian boleh bertanya kepada Bu Aida ataupun salah satu teman kalian yang ada di video tadi. Bye-bye, sampai ketemu lagi.